Terima kasih Anda masih bersama Mozaik Islam. Pemirsa, meski kini zaman semakin modern, benda keramat nampaknya masih sangat dipercaya kekuatannya. Benda keramat seperti keris, tombak hingga batu akik dianggap mampu membantu menyelesaikan persoalan hidup. Lalu bagaimana Islam memandang keberadaan benda-benda keramat ini? Sebagai muslimin yang baik, seharusnya percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan rezeki pada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?" Al-Quran Surat Fatir ayat 3. Kebiasaan menggunakan dan mempercayai benda keramat sebenarnya juga dilakukan beberapa suku bangsa kuno. Salah satunya adalah bangsa Arab pada zaman jahiliyah. Bangsa Arab ketika itu menganut paham paganisme atau penyembah berhala. Setiap mereka pergi keluar kota Mekah, mereka selalu membawa batu yang diambil dari sekitar Ka'bah. Batu itu kemudian disucikan dan disembah dimanapun mereka berada. Kebiasaan ini lalu berkembang dengan membuat patung yang terbuat dari batu tersebut untuk disembah. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Nabi Muhammad SAW telah menubuatkan tentang kebiasaan umatnya yang meniru kebiasaan kaum jahiliyah dan terjerumus kesyirikan? Beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sehingga seandainya mereka masuk lubang dap atau sejenis kadal, niscaya akan kalian ikuti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Padahal kebiasaan kaum di zaman jahiliyah sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Manusia yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla ada 3. Orang melakukan dosa di tanah haram, orang yang mencari kebiasaan jahiliyah dalam Islam, dan orang yang mengincar darah seseorang tanpa hak untuk ia tumpahkan atau membunuhnya." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, akan sangat merugilah jika seseorang masih menggunakan benda keramat saat meninggal dunia. Karena walaupun meninggal dalam keadaan Islam, namun barang keramat tersebut akan mengurangi nilai akidah Islamiyah orang tersebut. Orang yang meninggal dengan masih menggunakan benda keramat berarti belum meyakini sepenuhnya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang kuningan. Maka beliau bertanya, "Apakah ini?" Orang itu menjawab, "Penangkal sakit." Nabi pun bersabda, "Lepaskan itu karena dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada pada tubuhmu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya." Hadis riwayat Ahmad. Islam memandang benda yang dianggap keramat dan bertuah sebagai pemicu dosa syirik. Karena dengan mengagungkan dan mempercayai kekuatan dari benda-benda tersebut sama saja dengan tidak meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 116. Sebenarnya memiliki keris, tombak, atau benda sejenis lainnya diperbolehkan, asal hanya sekedar untuk hobi dan koleksi saja. Dan yang terpenting tidak dibarengi dengan kepercayaan bahwa benda tersebut bertuah, mampu menolak bala, atau bahkan mampu mendatangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni dari syirik." Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar." Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Tak hanya percaya pada kekuatan benda keramat seperti keris atau tombak pusaka saja yang dapat menjerumuskan kita pada dosa syirik.
Jika kita memasang potongan kertas atau kain berisi tulisan Arab bermakna tidak jelas di atas pintu, agar setan ataupun makhluk gaib tidak dapat memasuki rumah, juga termasuk dalam perbuatan syirik. Lalu bagaimana dengan sebagian orang yang menggunakan Al-Quran sebagai jimat? Dalam Islam ini tidak dibenarkan, karena pelakunya pun sudah terjerumus pada lingkaran setan dan masuk dosa syirik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan sesuatu sebagai tamimah, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada tamimah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.